Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini atau siang hari ini. Ya, masalah tentang drone. Drone DJI Mini 2 adalah drone kamera yang ringan dan ringkas yang dirancang untuk menghasilkan kualitas gambar profesional dengan pengoperasian yang mudah, dengan bobot hanya sekitar 249 gram. Dan drone ini sangat portable dan praktis dibawa kemana saja, bahkan untuk pemula sekalipun. Jadi aku sarankan untuk pemula untuk memiliki barang ini, karena barang ini sangat bagus untuk pemula yang ingin mengambil gambar atau video di momen-momen di saat Anda bersama keluarga dan mungkin teman-temannya, dan atau untuk acara-acara tersebut, acara-acara mungkin yang spesial lah. Nah, ini dia drone DJI Mini 2. Drone ini sangat ringan dan memiliki tempat bagus, ringan juga, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini nanti aku tunjukin ya drone DJI Mini ini. Ini gambarnya, ini drone-nya. Beratnya cuman sekitar 249 gram. Oke, ini dia barangnya, guys. Ini boy, gambarnya boy. Yang fleksibel banget, enak dibawanya pokoknya. Diterbangkan juga gampang. Dan drone ini dilengkapi kamera 12 megapiksel. Ini ya. Kita buka. Jadi bukanya seperti ini. Sebelum menyalakan drone ini, jadi kita buka dulu penutupnya nih, guys. Dari sini nih. Kita buka. Tak. Ini, nah, gitu ya. Jangan dinyalakan drone ini kalau penutupnya masih ketutup gini ya Pak boy, dengar boy. Jadi buka dulu penutupnya baru dinyalakan. Nah, ini dia drone, penampakan drone ini ya. Drone ini dilengkapi kamera 12 pixel ini, guys ya. Nah, 12 pixel yang mampu merekam video hingga resolusi 4K. Ini ya. Ini dia penampakan kameranya, guys. 4K yang mampu merekam video hingga beberapa video lah, sehingga menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Sistem stabilisasi gimbalnya ini 3 axis ini, guys. Jadi dia walaupun terbang, video itu akan tetap stabil, nggak bergoyang, dan memastikan hasil video tetap halus meskipun drone terbang dalam kondisi angin ringan pun agak kuat gitu, tetap stabil dia, karena dia punya stabilizer nih ya, 3 axis nih, guys. Nah, seperti itu. Untuk DJI Mini ini, yang DJI Mini 2 ini memiliki jarak transmisi hingga 10 km berkat teknologi OXU NCC 2.0. Terus memberikan koneksi yang stabil dan minim gangguan.
Selain itu, drone ini mampu terbang hingga 31 menit dalam satu kali pengisian baterai. Oke. Memungkinkan pengguna menangkap lebih banyak momen tanpa sering mengganti baterai. Nah, ini dia. Untuk cara bukanya begini, guys. Nah, pertama kita ini dulu, ini set. Terus ini yang di bawah, set. Nah, ini boy. Oke. Nah, ini dia penampakannya. Kita singkirin dulu ya. Singkirin dulu tempatnya ini. Nah, ini dia. Dan baterainya ini untuk penyimpanan baterainya di sini, guys. Di sini boy. Nah, pokoknya dia ada ceklekan sini, bunyi, trak, buka. Ini dia. Oke. Nah, fitur cerdas seperti QuickShot itu memudahkan pengguna membuat video sinematik secara otomatis hanya dengan beberapa sentuhan. Desainnya sangat sederhana namun tangguh, membuat Digimini ini cocok digunakan untuk kebutuhan dokumentasi perjalanan, pembuatan konten kreatif maupun hobi fotografi udara. Dengan kombinasi kualitas kamera tinggi, kestabilan terbang, dan kemudahan penggunaan, Digimini 2 menjadi pilihan ideal bagi siapa saja yang ingin menjelajahi dunia dari sudut pandang udara. Oke. Jadi kita ambil baterainya, guys. Nih. Nah, baterainya nih. Ini dia penampakan baterainya, guys. Untuk berapa volume ya? Saya sarankan kalau bisa itu baterainya ini kalau memang Anda pingin ngambil video yang banyak, jadi usahakan itu beli aja baterainya cadangan lagi atau baterai cadangan gitu. Jadi satu dicas, satu dipakai gitu kan. Dan harganya itu kalau nggak salah itu di Shopee atau di online itu sekitar, itu yang orinya itu 1 juta. Kalau baterai seperti ini, yang orinya ya 1 juta, guys. Oke. Nah, untuk pemasangan baterainya ini seperti ini. Jadi dibuka, tak. Nih, masukin ya. Jadi ini yang untuk atasnya ini di paling atas nih, guys. Nih, yang ada tonjolan gini. Terus masukin. Nah, setelah gini, klik 1 kali, tak. Nah, itu udah masuk full. Kemudian kita tutup. Nah, oke. Setelah ini baru kita nyalakan ya, seperti ini nih. Jadi menyalakannya seperti ini, guys. Kita ini dia, coba. Ini. Jadi nanti ada lampu di sini nanti akan berkedip. Nah, kita tekan 2 kali sekitar berapa second gitu. 1 kali, 1, 2, tak, tekan lama, lepas. Satu udah nyala ini, yang biru langsung lepas. Jadi gini. 1, 2, tekan lama. Nah, ini dia. Dan kameranya akan otomatis bergoyang. Nah, ini ya. Oke. Makanya ini sebelum menyalakan drone ini, Anda harus lepas dulu ini, guys. Oke. Lepas ini biar kameranya ini, karena kamera ini langsung nyala otomatis, langsung gimbalnya ini langsung bergoyang ya kameranya. Jadi gitu, guys.
Oke, nah ini dia nyari sinyal gini, nyari sinyal WiFi atau GPS-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke remote control. Nah, ini dia penampakan remote control Digi Mini 2. Nah, ini dia. Nah, untuk bukanya seperti ini, guys. Buka gini. Nah, ini untuk penyimpanan HP ya, jepitan HP untuk melihat gambar dari atas drone itu. Nah, nanti HP di sini ya, guys. Bisa di ukurannya bisa di diukur lah. Nah, segini. Dan kabelnya di dalam ini untuk menyambungkan HP ke remote Digi ini. Nah, satu gini ya. Ini kan sebelah ini. Berarti untuk kabel ke HP ya ini sebelah kiri. Ya, kita cabut. Nah, ini dia. Ini guys penampakannya ya. Nah, yang untuk kabel ini untuk pengontrol drone-nya yang nyambung ke drone. Ini yang untuk ke HP. Oke. Dan ini Digi Mini ini HP apa aja bisa. Yang penting Android gitu. Nah, oke. Nah. Oke, oh iya, ada satu lagi. Jadi di drone ini usahakan memory card-nya itu ada gitu. Memory card-nya di sini, guys. Oke, saya matiin dulu ya. Nah, ini ntar gak usah dimatiin. Ini nih memory card-nya, guys. Memory card-nya di sini ya. Tekan, kalau mau ngeluarin memorinya di sini. Nah, tekan sekali langsung keluar. Jadi usahakan memory card-nya itu sekitar berapa GB ya? 16 GB. Ini yang 16 GB. Dan usahakan kalau bisa itu yang agak gede lah untuk GB-nya. Oke, berapa giga gitu ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, masukinnya kayak gini, guys. Di sini ya, belakang. Jangan kebalik, guys. Nah, ini dia. Tekan sekali langsung tak. Itu ya. Nah, ini dia. Sebelum menerbangkan, jadi memory card-nya terus ada, karena kalau nggak ada itu nggak bakal merekam. Jadi merekamnya juga bisa di sini, langsung di memory card atau di HP langsung save gitu ya. Nah, sekarang kita ke remote-nya. Nih, enak banget gitu. Makanya juga ini remote-nya agak berat ya. Nah, ini dia. Seperti ini, guys. Nah, nanti aku coba ya, contohin. Ini dia. Usahakan HP-nya ini dilepas dulu ya, yang punya casing atau apa gitu. Nah, lepas dulu biar lebih pas gitu. Oke, kita singkirin dulu. Nah, ini dia, guys. Nih, cantolin sini ya. Terus, nah gitu, guys. Nah, kabel yang di sini buat HP ini, guys, ngambil gambar. Jangan kebalik. Nah, gini ya. Ini contoh aja, guys. Oke. Nah, kemudian juga punya tonjolan gini, guys. Jadi buat ngelock buat setir gitu di remote-nya. Nah, ini dia ya. Jadi ada dua gitu. Diputer gini ya. Nah, untuk menyalakannya di sini, guys. Nih, di sini ya. Oke. Usahakan normal saja. Untuk di sini kan ada pilihan Chain sama Sport gitu. Jadi usahakan di tengah aja ya. Di tengah garis merah ini
Ini di tengah aja. Nah, kita nyalain juga sama dengan drone-nya tadi ya. 1, 2. Nah, bunyi langsung lepas. Dia akan ngoperasi otomatis dan langsung nyambung ke drone ini, guys. Nah, gitu ya. Ini dia udah nyambung. Nah, tandanya ini kan, ini tandanya udah nyambung ke remote. Jadi tanda merah ini maksudnya itu dia nyari sinyal gitu, guys. Makanya sebelum menerbangkan drone ini, usahakan dikalibrasi dulu. Kalibrasi biar dapat sinyal yang bagus gitu. Nah, gitu ya, guys. Di sini aku untuk apa ya? Gitu ya. Agak ribet, guys. Ya. Oke, gini. Kita pasang dulu ya. Nah. Oke. Dan usahakan nah ini dia udah nyambung, guys, nih. Nah, usahakan untuk connect-nya, usahakan ini di HP ini dinyalain GPS-nya ya. Yang utama GPS-nya. Nah, ini map. Nah, itu dia udah nyala ya. Kita nyalain ini mapnya. Oke. Nah, oke. Dia lagi mencari ya, mencari sinyal gitu. Karena ini untuk drone seperti ini, karena dia kan sesuai jaringan GPS-nya gitu. Karena di saat ada GPS, jadi dia drone ini walaupun baterainya habis, dia kan kembali sendiri gitu. Nah, melalui kembalinya itu atau rentrun, nah apalah tuh. Kembalinya itu dia akan kembali ke tempat asal dia saat kita pertama kali menerbangkan drone ini. Oke? Di saat baterainya udah habis gitu, guys. Nah, ingat, guys. Nah, ini hanya contoh aja ya, contoh singkat gitu. Untuk menerbangkannya, ntar ya, kita ulang lagi. Ini agak udah lama. Nah, aku nggak nyontohin ataupun ini. Nah, posisinya seperti ini, guys. Ya. Tuh, kita naikin kameranya dulu. Nah, ini, guys, gelap ya. Nah, ini dia. Ini pencahayaannya gelap banget, guys. Aduh, karena belum ada pengaturan gitu. Aku nggak jelasin cara pengaturannya, cuman cara menerbangkan saja ya. Jadi itu. Nah, ini dia ya. Nah, ini sebelum menerbangkannya, kita kalibrasi dulu, guys. Kalibrasi itu di pengaturan gini, guys. Nah, di pengaturan ini ya, kalibrasinya untuk kompas gitu. Nah, kompasnya nih di sini ya. Aduh, kurang jelas ya, nanti ya. Pokoknya dikalibrasi dulu. Nah, setelah nongol seperti ini, gambar seperti ini, nih kalibrasinya. Karena sebelum drone ini terbang, kita harus kalibrasi dulu, boy. Karena tanpa kalibrasinya ini, drone ini nanti nggak stabil gitu terbangnya, ataupun kalau baterainya habis ataupun sinyal hilang, takutnya dia nggak kembali gitu di tempat asal dia pertama kali terbang drone ini. Jadi gitu, guys. Nah, ini dia, kita mulai. Nanti aku kasih itunya ya, aplikasi. Nah, ini dia, kita ngikutin gambar tersebut.
Jadi sesuai gambar yang ditunjukkan di aplikasinya ini guys. Nah, di Gemini ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti ini putar pesawat 360 secara horizontal. Berarti ini kan ditutup. Berarti ini harus ditutup guys. Nih ya, cara nutupnya gini. Jadi ini buat kalibrasi keseimbangan drone-nya ini ya, maksudnya. Jadi diposisikan seperti gambar yang seperti ini, ngikutin cara seperti ini ya. Nah, ini diputar sebelah sesuai tanda panah yang di gambar ini, berarti sebelah kanan nih ya. Ngikutin arah jarum jam. Nah, gini, sak 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 sak. Nah, ini dia. Nah, udah mulai kelihatan kan warna drone-nya. Nah, selanjutnya ikutin lagi gambar selanjutnya seperti ini guys. Berarti untuk baling-balingnya kita mekarin ya, sama 360 derajat, sesuai putarnya sesuai arah jarum jam. Nah, gini seperti ini. Taruh dulu, baru putar guys, secara lurus ya. Nah, sampai gambarnya berubah di HP-nya. Nah, seperti ini. Muter. Nah, seperti ini ya. Oh, gini guys, bukan berdiri, bukan begini, tapi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Muter gini ya, gini. 1, 2. Nah, oke. Nah, udah seperti itu ya. Contohnya seperti itulah. Untuk apa ya? Untuk pengaturan di Gemini-nya ataupun di yang HP ini nanti penjelasannya nanti aja ya, karena ini kan aku hanya menerangkan gimana cara menerbangkan di Gemini, drone di Gemini 2 ini ya. Nah, seperti itu guys. Nah, untuk aplikasinya, aplikasi drone ini namanya itu karena di sini. Nah, seperti ini guys. Ini dia aplikasinya di Gemini nih. Di G-Fly itu ada di Play Store guys ya. Untuk downloadnya di G-Fly ini aplikasinya itu di Play Store, oke? Nah, seperti itu. Aku hanya menerangkan gimana cara menerbangkan. Untuk pengaturan gambar, pengaturan penerbangannya berapa kilo, itu banyak lah di konten-konten yang menerangkan drone itu, apalagi di Gemini ini. Tapi saya sarankan untuk beli seperti ini guys, untuk pemula gitu, karena sangat gampang dan mudah gitu menerbangkannya. Cocok gitu untuk belajar juga bagus. Tapi kalau bisa untuk menerbangkan ini yang pemula ya, apalagi yang baru menerbangkan barang seperti ini kan mahal, sekitar 5 apa 6 gitu, 5 jutaan gitu. Dan usahakan di lapangan terbuka guys untuk pemula, biar nggak rugi juga duitnya yang udah beli barang seperti ini. Nah, untuk mematikan drone ini seperti ini guys. Untuk menerbangkan ya, untuk menerbangkannya kayak gini ya. Nah, setelah kalibrasi itu kita udah kita lakukan ya guys. Nah, untuk menerbangkannya seperti ini guys. Jadi yang ini tombol 2 ini nanti kita seperti ini guys. Tak. Nah, gitu ya. Itu nyala ya. Hampir aja terbang ya. Jadi otomatis gitu, tak gitu. Kita matiin dulu ya. Takut terbang gitu. Nah, seperti ini guys. Jadi kita tarik seperti ini, tak. Nah, gini ya, 2. Nah, seperti ini.
Jadi dia masuk ke dalam, tarik ke sampai gini, secara bersamaan. Oke. Nah, seperti itu, terbanglah. Nah, matiinnya. Nah, begitupun nanti sebaliknya. Kalau seumpama drone ini udah kita selesai pakai, baru kita matiin lagi seperti sama waktu kita menyalakan drone ini. Jadi 1, 2, tekan lama ini ya guys. Nah, mati. Oke. Dan usahakan biar awet drone-nya itu, usahakan drone ini setelah dipakai, usahakan baterainya itu dilepas guys. Nah, dilepas ini ya, buka tak. Nah, ini dilepas. Nah, ini kan panas nih. Ingat guys, di saat drone ini kita sudah pakai, terus baterainya ini lowbat, usahakan jangan langsung dicas gitu. Usahakan baterainya ini nunggu dingin dulu baru ngecas gitu. Oke. Begitupun di saat kita memang drone ini nggak dipakai, usahakan drone ini baterainya kita buka gitu, masukin ke plastik. Jangan disimpan drone-nya yang lama nggak dipakai terus baterainya ke dalam gitu, nanti bikin rusak baterainya ataupun yang sistem yang di dalam karena nggak terpakai gitu. Makanya di saat kita memang drone ini makainya memang lama, usahakan baterainya ini jangan full gitu, dibuat setengah aja, jadi nggak merusak sistem yang ada di baterai ini, biar nggak cepat rusak atau aus atau kembung gitu. Nah gitu ya. Kecuali kita mungkin untuk dipakai, nah mungkin langsung full aja gitu. Tapi kalau untuk disimpan lama, usahakan baterainya ini ngecasnya itu setengah aja gitu, mungkin 36% ataupun 20 ya. Jangan juga terlalu habis disimpan gitu. Nah, usahakan penyimpanan drone ini jangan di dalam drone ini ya. Masukin dalam drone ini, usahakan pisahkan gitu, dilepas terus masukin ke plastik atau mungkin di tempat penyimpanan baterainya gitu ya. Nah gitu. Ngecasnya jangan pula dalam keadaan panas. Oke, saya kira itu aja untuk edukasi hari ini, cara penerbangan DJI Mini 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.